Selamat pagi, selamat siang. Selamat sore, selamat malam. Beli klepon, beli Kentucky. Pulangnya beli besi buat pasang kanopi. Perkenalkan, Saya Ivon dan saya Rifki. akan menjelaskan Erupsi gunung api. Ngomong-ngomong soal erupsi gunung api nih, kamu tahu nggak kalau misalkan Indonesia itu berada di jalur Ring of Fire? Wah, gimana tuh? Jadi Ring of Fire atau cincin api Pasifik adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung api. Terus, kenapa Indonesia ini bisa berada di jalur Ring of Fire nih? Itu karena Indonesia berada di titik pertemuan tiga lempeng terbesar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Indonesia yang berada di jalur Ring of Fire ini memiliki dampak, yaitu Indonesia memiliki banyak sekali gunung api. Ada 127 gunung api yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Dari banyaknya gunung api yang ada di Indonesia itu merupakan suatu anugerah. Anugerah itu ialah Indonesia memiliki sumber mineral, lalu memiliki sumber energi yaitu panas bumi. Dan Indonesia juga memiliki banyak sekali objek wisata, dan ada salah satunya yang sudah diakui oleh dunia yaitu UNESCO Global Geopark yang ada di Rinjani. Lalu Indonesia juga memiliki lahan tanah yang subur, sehingga ada banyak sekali jenis tanaman yang bisa tumbuh di Indonesia. Namun di lain sisi, Indonesia yang berada di jalur Ring of Fire ini menjadi sebuah ancaman, yaitu Indonesia jadi sering mengalami bencana alam. Contohnya adalah erupsi gunung api. Erupsi gunung api ini mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan dan juga bagi manusia itu sendiri. Contohnya adalah rusaknya infrastruktur, hancurnya lahan pertanian, dan juga banyaknya korban jiwa. Ada beberapa erupsi gunung api yang tercatat dalam sejarah Indonesia, yaitu erupsi Gunung Tambora pada tahun 1815, yang dampaknya bukan hanya Indonesia saja yang terkena, namun juga di negara-negara lain di dunia. Lalu ada erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883, yang saking dahsyatnya mengakibatkan tsunami dan menyebabkan 36.000 korban jiwa. Lalu masih ada banyak lagi gunung api aktif yang erupsi sampai saat ini. Contohnya adalah Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Sinabung. Nah, tadi dahsyat sekali ya terkait sejarah erupsi gunung api yang ada di Indonesia. Nah, ngomongin hal tersebut, kamu tahu nggak sih bagaimana gunung api bisa terbentuk dan faktor apa aja sih yang dapat menyebabkan gunung api ini bisa erupsi gitu loh? Emang apa aja itu? Nah, bicara Indonesia, bicara zona subduksi nih. Nah, zona subduksi ini merupakan zona penunjaman di mana adanya gerakan antara dua lempeng yang saling mendekati. Nah, pergerakan ini diakibatkan oleh adanya arus konveksi yang berada di dalam bumi gitu loh. Nah, ini kan udah disinggung juga oleh rekan di sebelah saya mengenai lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Nah, lempeng Eurasia ini bertindak sebagai lempeng benua dan lempeng Indo-Australia ini bertindak sebagai lempeng samudra. Nah, kedua lempeng ini bergerak saling mendekati sehingga akan terjadi penunjaman atau tabrakan. Nah, lempeng samudra atau Indo-Australia ini yang memiliki struktur yang lebih lemah akan menunjam ke dalam lempeng benua. Nah, dari hal tersebut batuan yang dibawa oleh lempeng samudra akan cair membentuk magma. Magma ini akan terkumpul membentuk dapur magma. Di dalam dapur magma, karena adanya tekanan yang suhu tinggi, magma itu akan menerobos naik ke atas permukaan. Nah, apabila tidak bisa tertahan lagi, maka akan terjadi erupsi. Terus emang apa aja sih bahaya dari erupsi gunung api itu? Nah, erupsi ini bisa berbahaya karena produk hasil erupsinya. Yang pertama itu ada aliran lava. Aliran lava ini merupakan produk vulkanik cair yang memiliki temperatur hingga ratusan derajat Celcius, sehingga hal apapun yang dilewatinya akan hancur terbakar. Kemudian adanya aliran piroklastik atau awan panas atau yang biasa kita sebut dengan gus gembel. Nah, awan panas ini sama halnya dengan aliran lava karena memiliki suhu hingga ratusan derajat Celcius. Namun di sini lebih berbahaya karena memiliki kecepatan hingga ratusan kilometer per jam dengan jangkauan yang cukup luas hingga puluhan kilometer. Nah,
hal tersebut, awan panas ini dapat menghanguskan atau menyapu bersih hal apapun yang dilewatinya. Kemudian ada letusan abu. Nah, letusan abu ini dapat membahayakan karena dapat mengganggu saluran pernapasan, terus iritasi kulit, kerusakan infrastruktur, hingga tertundanya jadwal penerbangan. Nah, kemudian ada yang namanya gas vulkanik beracun. Nah, gas vulkanik beracun ini antara lain ada karbon monoksida atau CO, terus ada karbon dioksida atau CO2, terus ada sulfur dioksida atau SO2. Nah, dari gas-gas tersebut apabila kita hirup dapat mengganggu sistem pernapasan kita. Terus ada aliran lahar. Nah, aliran lahar ini merupakan produk vulkanik yang terendapkan di daerah lereng gunung yang terangkut oleh air permukaan atau air hujan ke dataran yang lebih rendah atau yang biasa disebut dengan banjir lahar dingin. Nah, dari sekian banyak bahaya erupsi gunung api, kita dapat mengetahui indikasi-indikasinya gitu, sebelum terjadi erupsi. Nah, indikasi-indikasi erupsi bisa kita amati di daerah sekitaran gunung api. Yang pertama itu suhu yang mulai meningkat, kemudian mata air yang mulai mengering, kemudian sering terjadinya gempa tremor atau gempa vulkanik yang diakibatkan magma yang naik ke permukaan, kemudian perilaku hewan yang mulai turun gunung, dan tumbuhan-tumbuhan yang mulai layu atau mati di sekitaran gunung. Nah, walaupun kita sudah mengetahui indikasi-indikasinya, kita juga harus siap-siaga nih dalam menghadapi erupsi gunung api. Nah, siap-siaganya bagaimana? Itu dengan kita mempelajari sejarah-sejarah erupsi gunung api. Karena apa? Karena menurut para ahli vulkanologi, kita mempelajari sejarah erupsi gunung api, kita dapat mengetahui pola-pola kapan akan terjadinya erupsi gunung api. Seperti contohnya yang ada di Gunung Merapi. Gunung Merapi ini memiliki pola 5 tahunan. Nah, kemudian kita juga dapat mengikuti sosialisasi dari lembaga yang berkaitan dengan bencana. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengetahui hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan saat terjadinya erupsi gunung api. Terus kita dapat tahu peta kawasan rawan bencana, kita dapat tahu jalur evakuasi, terus kita juga dapat tahu mengenai tanda-tanda aktivitas gunung api. Nah, selain itu kita juga dapat mengunduh aplikasi Magma Indonesia yang disediakan oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Gunung Api yang ada di Play Store. Nah, dari hal tersebut, dari aplikasi tersebut, kita dapat tahu apakah kita berada di kawasan rawan bencana ataupun tidak. Dan kita juga dapat tahu tanda-tanda aktivitas gunung api yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia yang hidup di Indonesia yang memiliki banyak sekali gunung api, maka kita harus hidup harmonis dengan si pedang bermata dua gunung api. When marimba rhythms start to play, you dance with me.